Ya, selamat siang. Hari ini minggu pertama dari bulan Juni, bulan keluarga di GPI, dan hari ini diawali dengan tema harmonisasi pelayanan dan keluarga. Dalam Lukas pasal yang keempat, ayat 38 dan seterusnya dituliskan demikian. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka bicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Jadi perhatikan, meskipun betul Tuhan Yesus tidak mau setan bersaksi untuk dia. Ya, setan-setan bilang engkau Mesias, tapi Tuhan Yesus tidak mau, larang dan usir itu setan. Ya, jadi eh, meskipun betul kalau dari setan harus ditolak. Ya, yang benar dan memang benar hanya dari Tuhan. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Saudara-saudara, judul firman Tuhan hari ini adalah harmonisasi pelayanan dan keluarga. Harmonisasi itu secara apa sih artinya? Selaras, keselarasan antara pelayanan dan keluarga. Hmm, saya mikir-mikir, gimana ya pelayanan yang selaras? Bagaimana di gereja, begitulah di rumah, kurang lebih begitu ya. Di gereja kita baik-baik saja, di rumah baik-baik saja. Ya, itu selaras. Kalau di gereja baik-baik saja, di rumah enggak, itu namanya munafik. Enggak selaras. Atau di rumah jelek, di gereja jelek, itu enggak boleh, namanya enggak bertobat. Ya, namanya enggak bertobat toh. Nah, saudara harus selaras, selaras antara pelayanan di gereja, ibadah. Saudara beribadah ini melayani, ya. Banyak orang punya pengertian kalau ibadah dilayani, enggak. Saudara itu melayani. Imanku menguatkan imanmu, imanmu menguatkan imanku. Saya sendiri melayani saudara ini ada 60 orang. Ya, melayani. Semoga saudara dikuatkan oleh pemberitaan saya. Tapi sebaliknya, saudara 60 orang ini menguatkan saya. Sebetulnya batinya lebih banyak yang melayani. Ya enggak? Rasul Paulus kan bilang, aku rindu kepadamu supaya aku memberitakan karunia-karunia rohani, supaya imanku menguatkan imanmu, imanmu menguatkan imanku, timbal balik. Ya, yang ibadah ini melayani. Nah, harus harmonis harus ada harmonisasinya, keselarasan dengan keluarga. Saya mikir gimana ya? Ini ada contoh yang baik, menurut saya baik dari seorang Instagramer namanya namanya siapa tadi ya? Piniela. Setiap minggu dia dengar tetangganya itu kalau mau berangkat gereja itu begitu, dan dia Instagramer, dia serap lalu dia bikin ini menjadi satu konten yang dilihat ribuan orang dan dilihat puluhan ribu orang, dikomeni ribuan orang. Ya, perhatikan. Ini Taci Surabaya. Jadi Taci Surabaya bahasanya itu Cindo. Cina Indonesia Surabaya. Saudara, kalau di Jawa Timur itu bahasa Cindo itu artinya bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dicampur jadi satu, ditambah bahasa Jawa campur, tambah bahasa Cina campur dan bahasa Belanda. Wes keluar langsung yang Belanda, yang Cina, yang Jawa, keluar kabeh, jangan heran nanti ya kalau dengar. Menarik, tapi ya itulah orang Jawa Timur. Mari saudara lihatlah bagaimana harmonisasi itu seharusnya. Titi, ayo ndang siap-siap. Cek Astani guru ngatus guru sicang kamu iki. Papa tuh pelayanan, perjamuan suci kok hari ini. Ayo mesin tak kunci rambutnya. Iroji ojo yugensian gitu, pakai ono outer. Ingat tuh, jangan memandang pakaian kita, mama sih memandang. Ganti.
Wis gak usah mama sing ngambil roti anggore. Iki enak anggore plastikan mek buka iki lho mesti uangel. Udah ketinggalan pendeta iki. Angkat tinggi roti anggore. Nanti kalau pendetane ngomong amin, amin, ngerti? Iki matane liya numpuk iki kula anggore. Aduh, kok kena karpete gereja yo. Iki mau sembari dikeremes kayak gitu. Gini petani sing rapi. Yang penting tuh orang nggak melihat kita tulus ngasih dengan hati. Jalan kanan kiri, tolong berkati ya Ci ya. Tolong berkati ya kok ya. Tolong berkati Noni. Pak habis doa berkat langsung balik loh. Iya mobilmu paralel tadi Cok sampai ngalangi. Nah ini harmonis enggak? Saudara-saudara, saya bingung. Ya, ini mama terlalu peduli. Ya, papa melayani tapi enggak peduli. Sampai semua mesti disiapin mama. Anak juga kayak gitu. Ceweknya, anak remajanya cewek lagi ke gereja pakai lekton. Capek deh. Dan mama yang terlalu peduli jadi wah kayak gitu ya. Apa harmonis enggak? Menurut saya ini bukan harmonis ya. Kalau ngomong sama jemaat baik-baik kalau sama papaku anu nah jangan beda. Ya, harmonisasi itu ada keserasian ya. Yang biasa bentak-bentak suaminya berhenti sekarang bentak ya. Iya, yang ngomong pak gitu ya. Kalau suami ke istrinya biasa mah gitu. Nah boleh gitu saudara, harmonisasi dalam pelayanan ya. Ini herannya dia bilang gini, ini terinspirasi dari Cik Mevang di sebelah. Bener nggak mama-mama? 88 respondennya bilang 87% respondennya bener mamaku ya kayak gitu katanya. Hanya 13% yang bilang enggak. 87% bilang mamanya kayak gitu. Ayo saudara-saudara yang punya anak remaja gimana kalau mau ke gereja? Ya, bukan di sini juga kayak gitu. Atau beda ngomongnya, ngomong Cirebon ya. 87% bilang, dan yang menarik lagi ada, saya tuh lihat itu, banyak orang muslim juga bilang begitu. Iya persis ibu saya, kalau mau sholat, waduh dari jam 4 pagi sudah ribut itu, begini. Jadi nggak ada bedanya gitu. Saudara orang Kristen mesti beda loh. Orang Kristen mesti beda loh. Ya, ada harmonisasi di dalam pelayanan dan keluarga. Nah, ada yang mau ibadah juga tenang-tenang saja. Tapi kemudian saudara itu karena cuek. Sudah datang ke gereja mamanya Pak Sosialita, ya tampil perfect. Anaknya kancing celananya putus, melorot bolak-balik di cincing-cincing gini, mamanya nggak peduli. Ya, takut anaknya melorot. Ya, anaknya masih sekolah minggu. Ini juga kan dah harmonis. Ya, lihat mamanya waktu perfect gitu. Lihat anaknya, lu lagu anak yang ini. Ya, ini juga nggak boleh. Ya, itu bukan harmonis, itu namanya cuek. Ada lagi yang memang ya cuek, tenang, minggu besok ibadah, iya ibadah. Saat tangi nih, ngerti? Bangun jam berapa, siap jam berapa ya berangkat, telat, enggak apa-apa telat. Pokoknya kita kan ke gereja, untung-untung kita ke gereja. Ya, telat setengah jam belum firman Tuhan. Ini kapan, ini minggu pertama, telat sejam enggak apa-apa, belum perjamuan kudus. Sesuai kan ini kan bukan ibadah yang seharusnya, bukan pelayanan yang seharusnya. Ya, hanya satu komen yang bilang gini. Ya, 88% bilang mamahku kayak gitu. Siapa yang kalau pagi mau ibadah neriain anak-anaknya putu-putu nih. Berhenti ya. Ada satu keluarga yang bilang begini. Di keluargaku nggak gitu. Sebab kami dari keluarga hamba Tuhan. Dari kecil sudah diajari bagaimana untuk ibadah dengan benar dan baik. Cuma satu. Dari kecil sudah diajari. Jadi saudara, harmonisasi, ya, keselarasan antara kehidupan dan pelayanan itu nggak ujuk-ujuk jadi, saudara. Perlu diajari, perlu dididik, ya, perlu dididik. Siapa yang mesti dididik? Menurut saya sih bukan mama ya, harusnya papa-papa tuh. Tapi seringkali papa-papa itu kan gini, tabiatnya papa sewaduh lah, ya. Sebagian mama ya. Waktu saya masih muda, umur 30-an itu ya, yang ngajari anak saya baca Alkitab, doa dan sebagainya, ibu saya doa sendiri di kamar. Sebagaimana mama saja, itu salah. Jangan ditiru. Ya, papa yang harus ngajar. Anak itu kalau diomongin mama, 15 kali mamanya ngomong gak didengar.
ya enggak? Sampai dipukul gini sama mamanya, ya enggak didengar. Tapi kalau papa yang ngomong, ya, Nathan, gitu langsung dikerjakan. Icil, langsung dikerjakan, kan gitu. Papa itu punya kewibawaan yang tersendiri, pakai secara benar. Pakai secara benar. Saya lalu dididik, diajari, saya lalu teringat akan orang Israel. Orang Israel itu harus secara rutin tuh menghadap ke sebelah timur, lalu mengatakan Ulangan pasal yang ke-6 dan seterusnya itu ya, satu Shema. Shema itu aku mendengar. Ya, Shema itu aku mendengar. Aku memperhatikan kehendak Tuhan. Aku melakukan kehendak Tuhan. Dan papa-papa di Israel selalu doa kayak gitu. Tapi ternyata mereka juga nggak taat. Cuma ngomong doang. Tapi ini mesti dipraktekkan. Tuhan bilang, hanya ada, dengarlah Israel. Akulah Allah Tuhanmu, Allah yang esa. Kurang lebih gitu ya, saya nggak hafal semuanya ya. Cuma bilang gini, firmanku itu kau taruh di dahimu. Maksudnya ingat-ingat terus. Kau taruh di tanganmu. Maksudnya kalau kerja sesuai dengan firman Tuhan. Kakimu kalau jalan sesuai dengan firman Tuhan. Ingat-ingat terus, kau perkatakan di rumah, di jalan. Lalu kau pasang di ambang pintu rumahmu. Masuk keluar lihat tuh, lihat Tuhan. Ini kan tidak ujuk-ujuk jadi, saudara. Ini kan harus praktek. Siapa? Kalau orang Israel jelas papa-papa. Makanya papa-papa kita bilang imam, nabi, malah dia bilang raja lagi. Rajanya Tuhan Yesus, papa-papa bukan raja di rumah ya. Ingat itu, semua papa bukan raja di rumah. Ya, tidak ada yang bilang papa itu raja, gembala di rumah, ya ikut jejak Tuhan Yesus. Jadi saudara, ya papa-papa yang terutama mengambil alih peran. Mama tadi kasihan itu, papanya ngelayani perjuangan kudus, mungkin jasnya semuanya mama yang nyiapin. Ya, waktunya mandi, belum bangun lagi, mandi nggak selesai lagi. Wah, capek deh kalau suaminya kayak gitu. Ya, tidak harmonis, tidak harmonis. Saudara, belajar. Ya. Kalau kita melaksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan, firman itu diingat, firman itu diperkatakan, diajar, dilakukan, dijalani. Ya, ingat bahwa Tuhan ada di rumah. Hidup saudara harmonis di rumah, harmonis di gereja. Mungkin saudara memperhatikan, mungkin juga tidak. Saya beberapa bulan terakhir ini kalau berdoa, menutup ibadah ini kan bilang gini. Selalu saya ulangi. Ya, kurang lebih gini. Tuhan, Engkau sudah membawa kami ke sini. Engkau bersama dengan kami di sini. Sekarang kami mau pulang. Engkau berjalan pulang bersama dengan kami. Engkau ada kiranya di rumah bersama dengan kami. Keluar masuk Engkau bersama dengan kami. Di jalan, di pekerjaan bersama dengan kami. Selalu saya kalau kebaktian saya doanya kurang lebih seperti itu. Kenapa? Kesadaran ada Tuhan menyertai. Itu penting. Mengekang kehidupan kita dari melakukan hal-hal yang salah dan mengajarkan bagaimana kita harus hidup benar, bagaimana kita harus mengajar keluarga kita dalam kebenaran. Ada harmonisasi dalam pelayanan, kehidupan bergereja, dan kehidupan di rumah. Lalu ada wujudnya, saudara. Ya, ada wujudnya dalam keluarga, bukan di tempat lain. Dalam keluarga, kenapa dalam keluarga? Slide berikutnya. Karena keluarga itu menjadi pusat perhatian Tuhan. Di dalam Alkitab diajarkan bahwa Tuhan sejak semula menciptakan keluarga, hadir dan bekerja di dalam keluarga orang beriman. Tuhan Yesus mau hadir dalam keluarga dan mau melakukan karyanya dalam keluarga kita. Pelayanan Yesus yang dimulai dan berkembang dari rumah tangga di mana Yesus diundang dan hadir. Ya matikan. Saudara, dunia ini diciptakan, tidak tahu sudah berapa ribu tahun. Ya, 6 hari penciptaan toh. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu singkat-singkat saja. Itu singkat-singkat saja. Jadilah terang, terang pun jadi. Menciptakan matahari, jadilah benda penerang besar, jadi. Bulan jadi. Dalam sehari, semuanya selesai. Tapi ada yang tidak selesai sampai hari ini. Manusia. Diciptakan yang terakhir di hari yang ke-6, sampai sekarang pekerjaannya belum selesai. Dan Tuhan sangat perhatian pada manusia. Tuhan hadir di rumah, di dalam keluarga. Kecuali Tuhan diusir pergi.
Tuhan hadir di antara Adam dan Hawa, tapi kemudian Tuhan diusir oleh Adam dan Hawa. Tuhan pergi sanalah, saya sudah mau seperti engkau sendiri, udah nggak usah diajar-ajari lah. Tuhan pergi. Tuhan pergi. Hasilnya adalah kekacauan. Kain membunuh Habel. Hasilnya adalah kekacauan. Saudara, tapi kita kan orang yang percaya, beriman, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah bertobat, saya anggap sudah bertobat aja semua lah ya. Kalau belum bertobat, bertobat ya siang ini ya. Nah, maka Allah hadir dalam kehidupan kita. Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Saudara, ya di hidup saudara dapat saudara ingat-ingat, di rumah saudara ada Tuhan Yesus atau ada apa? Nah, ini penting, diingat-ingat. Nah, tapi gini, kalau di rumah itu ada Tuhan Yesus, ada kuasa di dalamnya. Ya, ada kuasa. Tuhan Yesus itu bilang kepada jemaat. Aneh, kepada jemaat, bukan kepada orang bukan Kristen. Jemaat Laodikia namanya. Orang Kristen yang kaya, ya, jemaat yang kaya, Tuhan bilang begini. Tengok, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Namanya di situ tidak ada Tuhan Yesus. Tuhannya di luar. Dia ngetuk, dia ketuk pintu hati kita. Nah, supaya dia mau di dalam kita. Lalu kalau dia ada dalam kita, Tuhan Yesus kan bilang gini, kalau ada orang yang mendengar dan buka pintu, aku masuk. Aku tinggal di situ dan makan bersama dengan dia. Saya tuh aneh, Tuhan Yesus bilang kok makan. Ya karena manusia itu ujung-ujungnya perut toh. Ya, dan Tuhan juga tahu. Lalu Tuhan bilang gini, aku akan masuk dan makan bersama dengan dia. Artinya, kalau ada Tuhan Yesus di dalam rumahmu, seisi rumah kenyang makan. Iya, kalau nggak ada Tuhan Yesus, ya itu sebabnya kekurangan untuk makan aja harus utang. Tapi kalau ada Tuhan Yesus, jamin. Karena Tuhan Yesus bilang, aku masuk, tinggal di situ, dan makan bersama dengan dia. Bukan cuma makanan rohani, tapi juga makanan jasmani. Wong 5.000 dan 2 ekor ikan cukup untuk 5.000 orang dengan Tuhan Yesus. Nah kalau ada Tuhan Yesus dengan saudara, mana ada sih yang kekurangan di sini? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kecuali firman Tuhan itu salah. Tapi firman Tuhan selalu benar. Kalau ada yang kekurangan terus, kekurangan, coba tengok hatinya. Tuhan Yesus ada di mana? Coba tengok hidupmu. Tuhan Yesus ada di mana? Lalu saudara-saudara, ada perwujudannya. Kalau Tuhan bekerja, ada wujudnya toh. Tuhan menciptakan langit bumi, ada wujudnya enggak? Kalau Tuhan bekerja di dalam kehidupan orang yang hidupnya harmonis antara ibadah, kebaktiannya, pelayanan, dan keluarganya, ada wujudnya. Ada buktinya. Bukan omong doang. Apa? Tadi itu di rumah Simon. Contohnya, ya coba kita lanjutkan. Dalam di rumah, kalau ada Yesus, di situ ada pelayanan kesembuhan. Ada mujizat. Lukas pasal 4 ayat 38 dan 39. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Mereka minta pada Tuhan Yesus supaya menolong dia. Kalau zaman sekarang artinya mereka berdoa. Di mana? Di rumah. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu. Dan penyakit itu pun segera penanganan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani dia. Ayat-ayat ini mencatat tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus yang demam keras. Akhirnya perempuan itu sembuh dan melayani. Slide berikutnya. Ibu mertua Simon itu disembuhkan di mana? Di sinagoga, di gereja atau di rumah? Di rumah. Di tengah keluarga. Artinya Yesus menaruh perhatian dan belas kasihan terhadap anggota keluarga yang sakit. Rumah tangga atau keluarga dapat menjadi tempat bagi Tuhan untuk menyatakan demonstrasi kuasa kesembuhan. Jadi kuasa kesembuhan mestinya ada di mana? Di rumah. Di rumah. Disembuhkan di KKR ada. Tapi orang sakit paling banyak di mana? Di rumah. Ada orang sakit flu, KKR doakan orang sakit flu-nya masuk maju ke depan, enggak ada.
Gak ada toh? Yang ke KKR minta sembuhkan tuh yang kanker lah, yang stroke lah, ya sakit yang dahsyat-dahsyat itu. Tapi saudara, orang sakit rata-rata ada di mana? Di rumah. Sehingga kuasa kesembuhan harusnya di rumah. Di rumah, saudara. Di rumah. Dan saya percaya, saudara semua tidak pernah merawat orang sakit. Kecuali kalau yang sakit itu istrimu, mungkin. Ya, suamimu pasti. Kalau istri sakit, suami belum tentu merawat, oh ya. Ngomeli yang iya. Yang pernah diomeli suaminya waktu sakit. Angkat tangan. Nah, ya, 2 kali sih saya ketemu pasien gitu. Ya, istri sakit nanti. Dia betul ngomeli lagi istri, dibuka saya lagi. Nah, saudara, tapi ya kurang lebih gitu ya. Kita itu merawat anggota keluarga kita yang sakit. Kalau saudara ngomeli istrimu yang sakit, berhenti bertobat. Nanti mungkin istri saya ngomong sama di rumah, sudah saya bertobat ya nggak tahu. Ya bertobat juga lah. Saudara, kita itu merawatkan keluarga sendiri. Suami, istri, merawat anak, merawat orang tua. Ya, Krisma kalau bukan anak betah nggak? Kan nggak betah. Ya, Samuel kayak gitu. Orang kita merawat anak-anak kita. Kita terlibat secara rohani. Kita terlibat secara emosi. Kita terlibat secara jiwani. Lalu, gambarnya tadi mana ya? Slide kedua. Satu ya. Nah, itu kan gitu. Yang sakit papa, mama, saudara berdoa, Tuhan Yesus di belakangnya menjamah dan menyembuhkan. Ya mesti dimatikan. Jadi mau ada kuasa kesembuhan, ya kalau ada yang sakit di rumah saudara doakanlah, jangan diomeli. Dukunglah yang sakit, jangan dimarahi. Suaminya suruh diet, ya suaminya diet, kan waktu itu dokter bilang, waduh dokter Joni, ginjalnya diaman-aman ya. Kalau gini terus sebentar lagi cuci darah. Jadi gimana? Harus diet katanya. Ya sudah diet. Istri saya dikasih tahu, saya diet. Bisa dengan mudah. Wong dia juga ikut diet. Malah mungkin kebetulan. Boleh diet toh. Saya makan telur putihnya saja, dia makan telur putihnya saja. Saya makan ayam saya bawahnya saja, ayam kan ada atas, tengah, sama ujung. Saya makan sayap ini satu, dia makan sayap ini satu. Mudah toh, didukung. Loh kalau saya diet, tapi dianya saya makan putihnya telur, dia makan babi apun. Nah, saya kan bilang sama mama, mah nyoba satu ya. Satu. Lalu enak ya mas, satu lagi ya. Satu, ya bubar toh ya. Perlu didukung. Perlu didukung, bukan diomeli. Ngomel kayak tadi kan bikin jenuh saja. Ya, bukan diomeli. Perlu didukung dan didoakan. Kalau suamimu itu sakit, doakanlah coba. Kalau saudara ngomeli suami lalu doakan suamimu, akan bilang tadi habis ngomel sekarang doain. Enggak usah. Nah gitu. Ya, siapa mau didoain sama habis diomeli terus didoain? Ya, enggak mau. Jadi gimana? Ya doainlah suamimu. Simpatilah kepada dia, kan cinta sama suaminya. Saya di ibu-ibu ada khotbah gini, ada ibu-ibu yang jengkel pisan sama suaminya, jengkel pisan. Suami tidak tanggung jawab, habis-habisan. Nah Tuhan kan dengar. Tuhan kan dengar. Lalu kalau Tuhan bilang gini, ya udahlah ya, suamimu kayak gitu dilenyapkan aja gimana? Jangan sih om, katanya gitu. Suamimu kayak gitu, kamu kan jengkel ya. Biar nanti kalau keluar ditabrak mobil gimana? Jangan sih om, katanya. Kenapa? Kontradiksi toh. Jengkel pisan kalau lihat dia itu. Tapi mau dilenyapkan enggak boleh. Saudara-saudara, kalau suaminya sakit doakan. Bujuku itu saudara, suaminya kan sakit-sakitan terus. Ya, tahu-tahu datang plek gitu malam-malam. Bojoku doain aku ya, tak biarin aja. Kadang diurapi minyak, kadang wis pokoknya didoain. Di rumah sakit di mana didoain aja setiap hari, makanya nggak mati-mati saudara. Ya, doain aja suaminya itu. Nah, suaminya doain istrinya kalau sakit. Istri doain suaminya, doain anak-anaknya, anak-anak doain orang tua. Saudara, doa dari keluarga itu sangat manjur loh. Ya, sangat manjur. Jairus itu papa ya. Papa nih, papa berdoa gimana? Tuhan jawab. Jairus itu datang pada Tuhan Yesus. Kita datang dengan berlutut.
Tuhan Yesus ada. Kita minta, Tuhan anakku sakit. Lalu Tuhan bilang, tidak apa-apa, percaya. Ternyata kemudian orang berikutnya ngasih kabar, wis mati, percuma. Tuhan Yesus bilang, jangan, sudah percaya saja. Anaknya bangkit toh. Kalau papa berdoa, ada mujizat. Sayangnya papa-papa jarang berdoa toh. Mama yang suruh doa, ya enggak? Mama yang suruh doa. Baru kalau anaknya sakit didoakan enggak? Tumpang tangan enggak? Awas ya pendeta. Kita harus jadi teladan, ya. Ya didoakanlah, ditumpangi tangan anaknya, didoakan, istrinya didoakan, suaminya didoakan. Ojo diomeli. Percuma banyak ngomel, ya. Percuma banyak ngomel. Doakan. Ada mujizat kesembuhan. Siapa coba yang bisa doakan orang siang malam kalau bukan istri ini dewe? Pendeta dipanggil doakan. Ya toh? Sudah itu pendeta pulang. Mungkin masih doakan. Tapi datang jemaat berikutnya yang ini pindah terus toh. Itu kalau pendeta yang baik. Ya, kalau pendeta yang kayak dokter itu kan pasien datang. Namanya siapa? Pura-pura mau kenalan. Keluarnya apa? Diperiksa, diobati, pasiennya keluar harus lupa namanya siapa. Ya toh? Nah, tapi kalau yang doakan keluarga kan beda, Saudara. Bisa doa yang bertalu-talu tuh. Ya, karena ada cinta, ada simpati, ada hati di situ. Doa bertalu-talu. Maka tidak heran. Harusnya di keluarga ada mujizat kesembuhan. Heran, di keluarga tidak pernah ada mujizat, dirubah. Ya, dirubah. Ya. Rumah itu adalah tempatnya mujizat kesembuhan. Kalau selaras antara pelayanan dan keluarga. Dan kalau kita bilang pelayanan termasuk kebaktian, ini adalah pelayanan. Ya. Saudara di sini itu melayani, ingat tuh. Ya, melayani. Ya. Jadi ada kesembuhan, ada mujizat di keluarga, perwujudan keluarga yang selaras dalam kehidupan dan pelayanan. Di keluarga itu ada mujizat, ada Yesus di situ, maka ada mujizat, ada pemeliharaan Tuhan. Slide berikutnya. Ada pelayanan pelepasan. Ayat yang ke-41. Ya, ayat 40-41. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya. Dibawa kemana? Ke rumah Simon, karena itu adalah Tuhan Yesus. Ya, yang menderita pun macam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Ingat ya, kalau di rumah ada mujizat, pengaruhnya sampai ke tetangga toh mestinya. Ya, ada pengaruh positif ke tetangga, Saudara. Dari banyak orang keluar juga selanjutnya setan-setan sampai berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka bicara. Karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Saudara, kesaksian setan ini kan benar. Engkau adalah Mesias, tapi Tuhan Yesus bilang, tutup mulutmu, kamu setan, pergi. Saudara, ada orang yang mengusir setan. Setannya datang dan bilang, oh Tuhan gini, bla 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 bla, amin, amin. Loh, balas sama setan ya toh. Itu kan namanya bolonnya setan, temannya setan. Kesaksian benar dari setan harus ditolak. Ya, jangan karena setannya ngomong benar, dia nggak benar. Ya, mau doain orang ini rasa setan, terus setannya ngomong, kamu kan bla bla bla, oh, bener amin amin. Loh, aku kan bingung ini. Si pendoa sama si yang didoakan podorohnya nih. Podorohnya toh. Ya, Tuhan tidak mau kesaksian benar dari setan juga ditolak. Ya, ingat. Ya, jangan bilang percaya tidak percaya itu orang yang tidak percaya. Ya, orang yang benar dia menolak kesaksian dari setan meskipun kesaksiannya benar, kan gitu, ya. Lalu, saudara saya mau tanya, pelayanan pelepasan itu terjadinya di mana? Di KKR atau di rumah? Ayo, di mana? Yang paling banyak diganggu setan itu orang di KKR atau di rumah? Di rumah. Setan itu di rumah. Itu sebabnya jemaat kan kalau ngomong gini, Om doain di rumah saya ada setan, ya itu yang ngomong itu setannya. Apa setannya di situ sih?
Saudara, dengar baik-baik ini ya. Dengar sungguh-sungguh. Pelayanan pelepasan di rumah. Satu flu sudah hampir 3 minggu, saudara. Tapi sekarang ini sudah baik, sudah bisa ngomong ya. Jadi, pelayanan pelepasan. Di mana? Di rumah. Jangan jauh-jauh. Setan paling banyak di rumah. Di rumah itu orang marah. Di rumah itu orang benci. Ya toh? Istri yang katanya cinta sama suaminya, suami yang katanya cinta sama istrinya, KDRT. KDRT itu sumbernya apa? Setan toh. KDRT itu baik melalui tindakan pukulan maupun melalui mulut. KDRT, setan di rumah itu. Kecanduan pornografi. Orang paling banyak nonton film porno di mana? Di bioskop atau di kamar tidur? Di balik film porno itu siapa? Setan, kecanduan pornografi, kecanduan game, kecanduan rokok, kecanduan narkoba, kecanduan mukuli istri, kecanduan alkohol. Apa saja yang menjadi ikatan bagi kita itu setan. Di rumah harus ada kelepasan. Jangan dibilang kalau pelayanan pelepasan itu cuma orang teriak-teriak kesetanan lu dalam nama Yesus pergi. Ya, suami saudara itu ya, kalau kecanduan film porno atau istri saudara itu kalau kecanduan drakor itu perlu didoain saudara. Ya, perlu didoain, gak usah ditengking-tengking lah. Kalau ditengking jadinya bubar nanti ya. Doain. Suami saudara kalau tengking ya, suami ditengking masa bisa. Kecuali suami yang jadi ketua istri. Suami ketua istri ditengking sama istrinya diem baik. Tahu istri. Ikatan suami takut istri. Ditengking sama istrinya meneng baik. Nah, saudara itu enggak boleh ya. Nggak usah, nggak usah tengking-tengking suami, nggak usah tengking-tengking anaknya yang kecanduan gadget, kecanduan game. Saudara doakan saja, kasih contoh. Bagaimana saya bisa doakan anak saya? Om ini doain ini anak saya ini kecanduan gadget. Sambil ngomong dianya juga tangannya gini. Lalu saya bilang, itu kecanduan anaknya atau kamu? Nggak bisa caranya gitu. Ya, nggak bisa caranya gitu. Ya, harus ada kelepasan. Kelepasan itu dimulai di rumah. Tidak lagi hidup menurut hikmat manusia, dari dunia dan dari setan-setan, kata Yakobus dalam surat Yakobus pasal yang ketiga. Ya. Tapi mengikuti hikmat Tuhan. Doakan sudah, doakan, doakan, doakan. Suami yang udut, doakan. Suami yang alkohol, doakan. Kayak kesaksiannya istrinya Kaunang itu Kaunang siapa ya? Ada pemain band terkenal dulu. Arthur Kaunang. Arthur Kaunang itu kalau pulang mabuk istri dia ditendang, dipukuli ya. Istrinya doa saja. Sekarang dia suaminya bertobat, izin sendiri, malam sendiri dengan perbuatannya di masa lalu. Sudah saudara, doakan suamimu. Jangan jengkel aku. Tuhan saya nikah sama dia itu karena saya cinta dia. Sekarang dia gitu. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Doakan suamimu, doakan anak-anakmu. Yang terikat, yang ada dalam keterikatan, kecanduan supaya mereka dilepaskan. Doakan, doakan. Nah kalau saudara doanya di muka teman, di muka anaknya, Tuhan anak gadisku itu ya Tuhan ya, makan terus lihat Tuhan badannya sudah tidak karu-karuan gemuknya. Tolong Tuhan supaya dia itu berhenti makan. Tolong Tuhan bicara kepada dia supaya dia berhenti makan. Ada anaknya situ. Tolong Tuhan supaya setan yang mendorong dia untuk makan itu diusir dalam nama Tuhan Yesus. Anaknya dengar lalu, Mama, urusan makan aja kok sampai setan-setan sih gitu. Itu kan tidak boleh saudara. Ya, tidak usah lah gitu ya. Itu nyindir namanya. Ya bukan doakan. Jadi saudara doakanlah dengan baik. Maka di rumah ada kelepasan, ada kebebasan. Ya, tapi yang doakan juga harus lepas ya. Kalau yang doakan sendiri kayak gitu ya gimana setannya bilang, coba lihat dirimu sendiri ngaca coba. Ya, satu. Jadi ada pelayanan, ada kesembuhan, ada kelepasan. Ya, ada seorang mama
yang anaknya kerasukan setan, benar-benar kerasukan setan ya. Dia doa sama Tuhan Yesus, orang Kanaan. Anaknya disembuhkan enggak? Sembuh. Ada seorang papa, anaknya kerasukan setan, Ayan, datang pada Tuhan Yesus. Aku percaya, tolonglah aku, kata si papa. Maka dilepaskan enggak dari setan? Kalau mama dan papa berdoa, anak-anak jadi baik. Ya, kalau anak-anak sudah terjerumus dalam kehidupan yang tidak baik, mungkin sudah lupa mendoakan mereka. Mungkin sudah lupa mendoakan mereka. Ya, pelayanan kesembuhan, pelayanan kelepasan datang dari doa dalam keluarga yang harmonis dengan Tuhan. Lanjut. Dan yang selanjutnya, saudara-saudara, adalah penginjilan. Dalam Lukas pasal 4 ayat 42, ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mencari dia lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Dan yang memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Dalam bulan-bulan terakhir ini saudara-saudara diminta untuk bersaksi menginjil. Ya, tapi itu nggak akan bisa dilakukan dengan benar. Kalau tidak ada keselarasan antara gereja dan keluarga di dalam kehidupan saudara, antara pelayanan dan keluarga dalam kehidupan saudara, pada saat ada keselarasan, di keluarga saudara ada kedamaian, ada mujizat, ya, ada kelepasan. Dan saudara, penginjilan itu kan bersaksi. Tidak pernah mengalami mujizat, apa yang mau disaksikan? Tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan, bagaimana bisa bersaksi? Maka setelah pertolongan-pertolongan yang diterima, mujizat diterima, terbuka kesempatan untuk menginjil. Dan saudara, saya mau tekankan kepada saudara ya, gereja kita mau dibangun, jadi besar. Moga-moga saudara cari jiwa baru. Tapi yang penting dalam menginjil bukan cari jiwa untuk duduk di atas sini nih. Menyelamatkan jiwa. Menginjil itu satu tujuannya. Di luar sana itu saudara, orang-orang yang tidak percaya itu binasa. Masuk neraka kalau mati. Tuhan bilang selamatkanlah mereka. Bersaksilah kepada mereka. Bersaksilah kepada mereka. Ceritakanlah cintaku kepada mereka. Dosa sekolah teologi saudara. Kalau sudah mengalami, ceritakanlah pengalaman saudara. Itu namanya menginjil. Maksudnya apa? Supaya dia yang tadinya binasa, itu pindah ke dalam kehidupan. Yang tadinya jalannya ke neraka, pindah pada jalan yang menuju sorga. Yang tadinya jalannya ke setan, ke jalan yang kepada Bapa. Dan hanya ada satu, itulah Tuhan Yesus. Itu tujuannya bersaksi itu, selamatkan jiwa-jiwa. Selamatkan jiwa-jiwa, selamatkan jiwa-jiwa. Walau hanya satu, selamatkanlah. Selamatkanlah. Dulu itu, saya tuh ingat itu pendeta Steve Damaris. Waktu itu saya masih umur 19, 20 tahunan ya. Dia KKR di Malang dan dia mengajarkan satu nyanyian yang saudara mungkin juga sudah tahu. Pimpinlah niat hamba. Seterusnya itu ya. Senang menyelamatkan jiwa walau hanya satu. Satu mending daripada nggak menyelamatkan satu jiwa pun. Sekarang saya tanya, saudara sudah jadi anggota berapa tahun? Berapa jiwa yang telah saudara bawa kepada keselamatan? Keselamatan itu bukan cuma berarti, percaya ya Pak, percaya ya Bu, iya percaya. Itu bukan keselamatan saudara. Keselamatan itu dibuktikan dengan pertobatan, dengan penyesalan akan dosa, lalu dengan kehidupan yang kudus. Kalau cuma percaya ya Pak, mungkin dia sudah bosan saudara ngomong, ya percayalah supaya saudara diem. Tapi percaya yang benar itu dibuktikan dengan pertobatan, penyesalan akan dosa, lalu kehidupan yang kudus. Baru itu bisa dibilang dia diselamatkan. Saudara, saya minta bersaksilah. Orang nggak mau dengar, gak apa-apa, tapi sudah bersaksi. Saya tuh bersaksi kepada kepala dinas saya, rumahnya di situ, dokter. Nah, waktu itu saya pulang dari Pinang, kan jantung ini nggak jadi dipasang ring.
Saya cerita sama dia, saya ditinggalkan di meja operasi tanpa orang. 2 jam loh Pak, kademen dia bilang. Saya berdoa, Tuhan sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Lalu dia datang, setelah 2 jam dia langsung kerja, keduluan sama dokternya, jadi dia nggak dapat apa-apa. Dia bilang, Bev, nggak ada apa-apa, bilang. Dia reaksinya dia cuma gini, kepada saya, sudah dokter Joni sudah disembuhkan, sudah nikmati sendiri, jangan cerita terlalu banyak lagi. Menolak, ya enggak apa-apa toh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi kan saya sudah melakukan apa yang diharuskan. Apa yang diharuskan. Ya dokter Joni sudah sembuhkan, sudah nikmati saja kesembuhannya. Tapi dia tidak bergeming dari imannya. Ya nggak apa-apa. Tapi begini saudara, kesaksian kita itu menabur. Menabur, nanti lain yang menuai. Saudara pikir Petrus itu khotbah ujug-ujug 3.000 orang bertobat gitu. Kalau nggak ada yang nabur sebelumnya. Tuhan Yesus yang nabur 3,5 tahun Tuhan Yesus berkeliling Israel itu kan bukan cuma sekedar keliling. Baca di dalam Injil. Ribuan orang mengikuti dia. Kemana kabeh? Orang-orang itu kemudian menyambut Yesus di Yerusalem bilang Hosana bagi dia. 5 hari kemudian dia teriak, salibkan dia. Tapi ada benih yang sudah ditabur. Dan antara 3.000 orang itu pasti ada banyak orang-orang yang sudah menerima taburan benih firman dari Tuhan Yesus. Lain yang menabur, lain yang menuai. Orang Kristen sekarang itu aneh. Lu kan bertobatnya karena pelayanan saya, jadi lu mesti nurut sama saya. Siapa yang bilang gitu? Firman Tuhan bilang, kamu bertobat, diselamatkan, nurutnya sama Tuhan Yesus, bukan sama saya. Ya enggak? Sekarang ada golongan-golongan Kristen yang kebablasan gitu. Pernah dengar enggak? Pernah? Sering ya toh? Ini kan anak rohani saya, harus nurut sama saya. Enggak ada itu kamusnya tuh. Kalau bapak rohaninya nyeleweng, anaknya ya juga harus tetap lempeng, ya toh? Harus ikut pada Tuhan, selamatkan jiwa. Menginjil saudara, lihat orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasaan, berbelas kasihanlah pada mereka. Jangan cuma mikirin bangku gereja yang kosong, mikirin dia itu loh nanti kemana, gitu. Pikirono dia itu nantinya, ini Jawa Timur Pikirono ya, Pikirono dia itu nanti kemana, ke neraka atau ke sorga. Itu tanggung jawab kita toh, untuk cerita saja. Dan Rasul Yohanes bilang begini, oh dowo ya sih yang ini jadinya. Rasul Yohanes bilang gini, yang aku sampaikan kepada kamu adalah apa yang aku lihat dengan mataku. Apa yang aku pegang dengan tanganku. Apa yang aku dengar dengan telingaku. Ya tentang firman hidup. Aku sampaikan kepada kamu. Tujuannya apa? Supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Dalam kehidupan. Lalu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Orang yang bersaksi hidupnya penuh sukacita. Kalau marah kerjaannya, kesel melulu. Coba dengar, saudara pernah bersaksi apa enggak? Orang yang bersaksi, hidupnya ada sukacita. Ya. Jadi, bersaksi saudara. Atau keluarga yang harmonis, itu enggak ujuk-ujuk datang, tapi diajar. Yang ajar sama bapak, papa. Yang kedua, keluarga yang harmonis, ada harmonisasi antara gereja dan keluarga, ada wujudnya. Satu, mujizat kesembuhan. Pelayanan kesembuhan pasti ada di sini. Kalau ada anggota keluarga yang sakit, didoakan sendiri. Pelayanan kelepasan, tidak lagi anggota keluarga yang terikat, dibiarkan terikat gadget, terikat TV, terikat apa saja. Itu dari setan-setan. Yang ketiga, menginjil. Selamatkan jiwa upahmu besar di sorga. Tuhan berkati saudara. Sekarang saudara kita akan